Oke teman-teman, karena udah 15 mungkin nanti yang lain bisa menyusul. Semoga udah pada ready buat ngikutin perkuliahan hari ini ya. Oke, hari ini kita belajar bareng tentang pengaturan nutrisi untuk berbagai tingkat usia. Nah, seperti yang kita tahu, selama kita hidup itu kan ada fasenya. Katanya yang dari nggak ada, terus kemudian ada, dan akhirnya nggak ada lagi. Nah, fase kehidupan manusia kalau misalnya diasumsikan itu seperti dari kita janin atau dari hasil pembuahan itu terus berkembang sampai dan juga tumbuh gitu ya sampai ke lansia gitu ya, nantinya akan meninggal gitu. Nah, dari runtutan fase selama manusia hidup itu ada yang dinamakan daur kehidupan. Dan daur kehidupan ini itu merupakan suatu masa pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh manusia sejak pembuahan sampai lansia. Di antaranya itu ada pertumbuhan fisik, seperti yang bisa kita lihat atau yang nampak, itu kayak tinggi badan, maksudnya badannya semakin tinggi, kemudian ada berat badan, terus kemudian juga mungkin ada fisik-fisik yang lain yang kayak dari tanda-tanda pubertas itu juga kan fisik ya, maksudnya yang bisa nampak oleh mata gitu kan. Terus selain itu juga ada perkembangan entah perkembangan fisiologis atau psikologis yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangannya itu ada beberapa hal, diantaranya yang paling berpengaruh itu ada genetik, hormon, lingkungan, dan zat gizi, di mana dari 4 faktor ini itu di setiap orang berbeda-beda. Nah, zat gizi ini juga ternyata ikut andil, nggak cuma dari genetik hormon yang benar-benar ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, zat gizi juga berperan gitu. Nah, kecukupan gizinya ini berperan dalam membantu proses pertumbuhan, perkembangan, dan juga kelangsungan hidup. Jadi sebetulnya dengan gizi yang tidak tercukupi pun ya pertumbuhan dan perkembangan juga itu bakal tetap ada gitu ya. Cuman dengan kita mencukupi zat gizi kita sehari-hari itu akan membantu proses pertumbuhan dan juga perkembangan yang harusnya atau yang ada di fase-fase itu tuh jadi lebih optimal gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang kecukupan gizi atau kebutuhan gizi seseorang itu nggak akan jauh-jauh dari istilah status gizi. Nah, status gizi ini seperti yang kemarin di pertemuan 1 itu merupakan sebagai efek atau sesuatu yang nampak yang bisa kita lihat dari keseimbangan antara asupan dan juga kebutuhannya kita gitu. Nah, dari status gizi ini singkatnya tuh ada 3 kategori, yaitu kurang tuh nanti bisa jadi keburuk kalau misalnya memang asupannya tuh sangat rendah gitu, maksudnya nggak mencukupi kebutuhan. Kalau misalnya sangat rendah itu lebih ke buruk. Itu biasanya kalau gizi buruk tuh lebih dikatakan kepada bayi atau balita gitu. Nah, kemudian normal, kalau normal ya berarti seimbang antara asupan dan juga kebutuhan. Kemudian ada lebih gitu ya. Nah, lebih ini bisa tingkatnya sedang atau lebih atau yang benar-benar berlebihan, yaitu obesitas. Nah, kalau misalnya di sini di slide ini itu ada kategori dan ambang batas status gizi buat anak berdasarkan indeks atau Z-score katanya. Nah, ini di sini tuh
sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia dan menjadi acuan bagi para ahli gizi untuk menentukan status gizi anak, yaitu berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020. Nah, di sini kan ada indeksnya itu pakai berat badan, tinggi badan, dan IMT. IMT itu perbandingan antara berat badan dan juga tinggi badan. Jadi kalau misalnya buat anak itu kita bisa pakai salah satu dari sini untuk menentukan status gizinya. Nah, kalau misalnya di Permenkes nomor 2 tahun 2020 itu kan di sini ada IMT per U untuk anak umur 5 sampai 18 tahun. Nah, ketika seseorang itu sudah mempunyai usia lebih dari 18 tahun, 19 atau 20 itu udah dikatakan bukan anak lagi, tapi fase dewasa gitu. Jadi beda antara anak dan juga dewasa untuk penentuan status gizinya. Kebutuhannya pun nanti berbeda. Nah, untuk dewasa seperti yang usia-usia kita itu pakainya ini IMT per U. Jadi IMT dibandingin sama umur. Nanti pun ada kategorinya. Nah, IMT itu merupakan perbandingan antara berat badan dan juga tinggi badan. Berat badan itu dapat kita lihat dari itu tuh sebagai cerminan asupan kita sekarang. Karena berat badan itu kan sangat gampang banget buat ini ya naik turunnya kan. Beda kalau sama tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan itu biasanya prosesnya atau progresnya tuh lama. Jadi tinggi badan ini sebagai cerminan kita tentang asupan gizi di masa lampau. Jadi balance antara masa sekarang sama masa lampaunya tuh gimana sih perbandingannya kayak gitu. Makanya tuh IMT atau BMI. Nah, dari IMT ini tuh dari IMT Perku menurut Kemenkes ini ada kategorinya tuh 3. Tapi kalau di Kemenkes kayaknya ada yang overweight juga. Tapi yang paling basicnya tuh 3, ada kurus, normal, sama gemuk. Nah, kurus itu juga ada tingkat berat sama tingkat ringan. Sama kayak pas tadi di anak. Kalau di anak kan disebutnya gizi buruk ya. Atau kalau misalnya perbandingannya PB per U itu stunting. Terus pakainya tingkat berat sama tingkat ringan. Kalau misalnya tingkat berat itu nanti IMT-nya kurang dari 17. Nah, di sini nanti kalian bisa coba untuk mengecek sendiri gitu. Kalian tuh status gizinya termasuknya apa? Berat badan aktualnya kalian sekarang, akhir-akhir ini kalian tuh nimbang berapa, terus kemudian tinggi badannya kalian berapa. Nah, tinggi badan kan juga kalian juga pasti walaupun sebulan yang lalu maupun tinggi badan pun kayaknya sekarang masih tetap segitu gitu kan. Kalau berat badan kan beda. Kalau berat badan bisa jadi bisa naik atau turun tergantung aktivitas kalian dan juga asupannya kalian. Itu. Nah, terus ini patokannya di sini. Kalau misalnya menyentuh angka 18,5 berarti normal sampai batas 25. Ketika udah 25 sampai 27 itu udah masuk ke kelebihan berat badan tingkat ringan atau yang disebut overweight. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 27 ke atas itu disebutnya tingkat berat atau obesitas. Nah, terus ada BB ideal nih. Nah, kalau cewek-cewek sering banget sih pasti dengar yang namanya BB ideal. BB ideal itu digunakan ketika seseorang memiliki status gizinya tuh nggak normal. Maksudnya nggak normal itu dalam artian dia ada di fase kurus ataupun gemuk. Gemuknya tuh bisa overweight atau obesitas. Yang penting tuh kayak udah di atas IMT 25 gitu loh. Itu bisa pakai BB ideal. Nah, BB ideal ini maksudnya BB yang nanti disesuaikan sama tinggi badan gitu. Jadi ketika seseorang itu acuannya ke BB ideal, berarti itu tuh BB yang proporsinya tuh udah sesuai sama tinggi badannya. Nah, berharapnya dengan seseorang punya BB yang ideal itu nanti untuk asupannya, terus kemudian juga dari asupannya ke proses-proses pertumbuhan dan perkembangan di tubuhnya dia itu lebih optimal dan juga mencegah untuk meningkatkan resiko terkena penyakit-penyakit. Kayak misalnya kan kalau orang obes itu nanti bisa jadi sarang penyakit kan.
bisa komplikasi-komplikasi ke penyakit lain. Nah, dengan seseorang punya BB-nya ideal atau sesuai dengan tinggi badannya dia, itu ya berharapnya seseorang itu memiliki kehidupan atau kelangsungan hidup atau kualitas hidupnya itu yang lebih baik kayak gitu. Jadi bisa buat acuan untuk memiliki kehidupan yang baik atau hidup yang lebih sehat atau hidup yang optimal gitu. Nah, terus kita masuk ke kebutuhan gizi pada ibu hamil, karena tadi fase yang pertama itu kan ada di janin. Nah, janin ini kan nempel ya, nggak jauh-jauh dari ibu hamil. Dan juga janin itu kan kebutuhannya itu tercukupi dari atau nemplong apa ya namanya, ngikut sama ibunya gitu kan. Nah, singkat cerita aja, periode kehamilan terjadi sekitar 37 sampai 40 minggu atau sekitar 9 sampai 10 bulan. Nah, masa kehamilan ini sangat rentan beresiko malnutrisi karena kebutuhan gizinya itu meningkat akibat dari adanya janin yang membutuhkan zat gizi dari ibu sebagai penunjang tahapan perkembangannya. Pemenuhan gizi yang tidak tercukupi dapat mempengaruhi jumlah sel otak janin sehingga beresiko terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah dan terjadi penghambatan proses tumbuh kembang anak. Seperti yang kita tahu kalau misalnya janin itu kan kecukupan gizinya itu dari ibunya. Ketika ibunya nanti berat badannya kurang atau mungkin asupannya kurang, mungkin kalau misalnya asupan kurangnya dalam artian jumlahnya, terus kemudian juga zat gizi yang ada. Jadi nggak cuman asupan yang baik itu nggak melulu tentang jumlah makanan yang banyak, tapi juga dilihat dari zat gizi yang ada tuh apa gitu. Jadi dengan kita makan 3 kali sehari, kalau misalnya memang cuma makan kayak karbonya atau proteinnya doang, sayurnya nggak ada, ya itu bisa jadi nanti ke asupan gizinya tuh kurang gitu. Jadi nggak cuma dari jumlahnya atau porsinya, tapi lebih ke jenisnya, terus kemudian zat gizi yang terkandung itu apa aja gitu. Ibu hamil juga gitu sama. Nah, karena janin itu di dalam ibu hamil dan dia itu kan ngikut ya sama ibunya, jadi kondisi ibu hamil itu dia kebutuhannya akan meningkat. Dalam artian kalau misalnya orang-orang tuh bilang kalau ibu hamil itu berarti dia orangnya dua, ya bener kan, ibunya sama anaknya gitu. Nah, jadi dia nggak cuma harus mikirin tentang apa yang dia pengen, ibunya maksudnya, tapi dia juga harus mikirin anaknya, karena sebagian nutrisi yang dia makan atau makan dia makan itu akan ngikut ke anaknya gitu, dan itu akan mempengaruhi dari perkembangan si anaknya gitu. Nah, yang paling penting itu sebenarnya dari perkembangan itu sih tadi, sel otaknya, karena kan kalau misalnya janin itu sangat banyak banget resiko buat terkena penyakit-penyakit gitu ya. Terus juga kalau misalnya BB-nya ibu rendah, kan dari ibu hamil itu ada peningkatan berat badan yang dianjurkan gitu. Nah, ketika ibu itu tidak memenuhi itu, maka takutnya akan nanti beresiko ke janinnya gitu. Entah perkembangannya terhambat atau pertumbuhannya terhambat. Kan sering banget kita dengar tuh ada beberapa kondisi-kondisi ibu hamil yang mempengaruhi si janinnya gitu. Nah, ketika kebutuhan gizi ibu hamil meningkat itu, dari Kemenkes itu dianjurkan untuk trimester 1 energinya yaitu sekitar 180 kilokalori, jadi ditambahin dari kebutuhan gizi ibu ditambah sama 180. Nah, kondisi ibunya nanti disesuaikan sama usianya. Kita lihat aja di AKG itu angka kecukupan gizi di Permenkes nomor 28 tahun 2019 itu nanti sesuai aja sama itu, karena itu memang udah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia atau dianjurkan oleh pemerintah tuh ya pakainya itu. Tapi kalau misalnya nanti perhitungan ibu hamil yang di rumah sakit itu biasanya beda lagi, karena kan kondisi fisiologisnya beda, otomatis nanti perhitungan juga beda. Nah, untuk trimester 2 sama 3 itu energinya ditambah 300 kilokalori.
Begitupun yang lain, ada protein, lemak, karbohidrat, terus kemudian ada vitamin A, dan juga besi yang paling penting sama folat gitu untuk membantu proses perkembangan janin atau bayinya gitu. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi gizi ibu hamil itu ada dari faktor ibu, faktor lingkungan, dan juga faktor ekonomi. Nah, faktor ibu itu diantaranya ada umur, berat badan atau status gizinya ibu, terus riwayat kehamilan bagi ibu yang mungkin anak kedua atau anak ketiga, itu riwayat kehamilan sebelumnya itu juga berpengaruh terhadap kehamilan selanjutnya. Terus kemudian status kesehatan ibu, maksudnya di sini tuh maksudnya um, kondisi kesehatan ibu, apa mungkin ada penyakit atau penyakit genetik kayak misalnya DM atau apa, terus kemudian kayak kemarin COVID itu kan juga nanti bisa mempengaruhi si bayi dan juga gizinya, kebutuhan gizinya. Terus kemudian ada juga pengetahuan ibu tentang gizi kehamilan. Nah, dari pengetahuan ibu ini itu nanti berdampaknya pada asupannya si ibu. Kira-kira ketika ibunya hamil itu kan banyak banget ya harusnya yang kayak kebiasaan-kebiasaan atau mungkin makanan-makanan yang memang berbeda dengan ibu-ibu biasanya kayak gitu. Nah, terus ada juga faktor lingkungan, ada sosial, budaya, ini berkaitan sama pantangan makan. Misalnya kayak ibu hamil kan banyak banget pantangan makannya ya. Kayak misalnya nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan yang pedes-pedes, kayak gitu. Itu kan maksudnya ke budaya. Karena kayak mitos atau kepercayaan masyarakat setempat di Indonesia ini yang beraneka ragam. Itu makanya itu juga nanti berkaitan sama pengetahuan ibu. Kira-kira beberapa mitos-mitos yang ada di masyarakat tentang asupan atau makanan-makanan yang dilarang untuk ibu hamil itu beneran nggak sih, atau mungkin cuman atau mungkin memang ada penjelasan lain yang lebih ilmiah yang ternyata tuh mematahkan kepercayaan itu kayak gitu. Nah, itu balik lagi ke pribadinya si ibu. Terus kemudian juga ada dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga juga tuh baik banget buat lebih ke psikologi ibunya si ibu hamil. Ya, karena kan fase-fase ibu hamil tuh, fase-fase kehamilan itu rentan banget gitu loh, sama ibu tuh stres, terus kemudian juga ada hal-hal yang lain yang bikin ibu tuh, karena itu kan kondisi baru ya, keadaan baru yang dialami oleh wanita, apalagi kalau misalnya itu tuh baru kehamilan pertama, itu pasti ya campur aduk banget sih gitu. Terus ada faktor ekonomi, itu berkaitan sama ketersediaan pangannya. Nah, ini nih ya juga berpengaruh ke asupan atau kecukupan gizinya ibu. Nah, terus di sini ada pesan gizi seimbang bagi ibu hamil. Nah, sebenarnya itu sama kayak yang kemarin yang udah dijelasin, ada 10 poin ya. 10 poin pesan gizi seimbang. Namun di sini lebih ditekankan lagi mungkin bagi ibu hamil. Di antaranya ada biasakan konsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Nah, kayak tadi yang saya bilang, untuk asupan yang cukup, asupan yang baik, itu tidak hanya dari jumlah atau porsinya saja, tapi juga dari jenis makanannya, terus kemudian zat gizi yang terkandung di dalamnya itu apa, lebih ke situ. Terus kemudian batasi konsumsi pangan dengan garam yang tinggi, seperti yang kemarin ya, batasi konsumsi gula, minyak, dan juga garam. Terus ada cukupi kebutuhan air putih untuk ibu hamil. Terus batasi minum kopi. Nah, minum kopi kan juga nggak baik buat ibu hamil. Mungkin boleh tapi sedikit gitu bagi ibu-ibu yang memang punya kebiasaan untuk minum kopi gitu. Terus untuk dampak dari kurang gizi pada ibu hamil itu diantaranya ada beberapa bagi ibu, bagi bayi, dan juga ada yang bagi kelahiran sih. Nah, ini kan kalau misalnya berat badan atau status gizi ibunya tuh kurang, itu biasanya akan sedikit berdampak pada kehamilannya. Di antaranya itu ada bagi ibu ada risiko komplikasi selama kehamilan, anemia yang sering banget ditemuin, terus pendarahan, karena penyakit infeksi, dan kelahiran prematur. Dan juga KEK atau kurang energi
kronik kayak gitu. Kalau misalnya itu ibu hamil, terus kemudian untuk bagi bayi ada pertumbuhan janinnya terganggu, bayinya itu lahir dengan berat badan yang rendah, cacat bawaan dan juga keguguran. Nah, terus untuk pedoman umum dalam pengaturan makan bagi ibu hamil itu dari trimester 1 sampai trimester 3 kan pasti beda ya kondisinya. Sesuai dengan ada beberapa keluhan dan juga mungkin dari trimester 1, 2, 3 itu kan pasti ada capaian-capaian yang memang harus dicapai dari ibu hamil gitu kan. Kayak misalnya trimester 1 itu ibu masih adaptasi mungkin dengan kayak ada gangguan-gangguan mual muntah, nafsu makan turun kayak gitu. Nah itu kan nanti berpengaruh terhadap asupan si ibunya kayak gitu. Nanti ada di sini bisa dibaca lebih lanjutnya. Next ada gizi ibu menyusui. Nah setelah bayi lahir itu kan ada proses selanjutnya yaitu menyusui. Nah menyusui ini sebagai upaya pemenuhan gizi pada bayi setelah lahir melalui air susu ibu. Nah gizi pada ibu menyusui ini erat kaitannya dengan produksi air susu ibu sehingga perlu mengatur nutrisinya untuk menjamin pembentukan air susu yang berkualitas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Nah, kayak tadi yang bayinya di dalam janin, bayinya di dalam perut atau dalam bentuk janin, perkembangan janin itu kan dia kecukupan gizinya atau pemenuhan gizinya kan dari ibunya, ya kan dari makanan-makanan yang nanti dimakan sama ibunya dan diserap sama dia di dalam perut gitu kan. Nah kalau misalnya ketika dia lahir itu ya pemenuhannya lanjut ke ASI, ke air susu ibu yang biasanya tuh sudah keluar di sekitar waktu-waktu yang bayinya itu akan lahir gitu. Nah dari proses menyusui ini nanti ada pasti ada yang namanya efek gitu kan ataupun interaksi antara bayi dan juga ibu. Itu manfaatnya banyak banget. Nah prosesnya itu ada proses menyusuinya itu ada kaitannya dengan hormon prolaktin sama oksitosin. Nah, hormon prolaktin ini hormon yang berperan untuk merangsang produksi ASI. Sedangkan oksitosin itu hormon yang berperan untuk merangsang sekresi ASI melalui puting susu masuk ke mulut bayi. Nah, hormon prolaktin sama oksitosin ini nanti diproduksi itu berkaitan dengan hisapan bayi pada puting susu ibu. Nah, itu juga manfaat dari kegiatan menyusui itu bermanfaat tidak hanya untuk bayi yang mana pemenuhan gizinya akan tercukupi gitu kan, tapi juga untuk ibu. Di sini ada keterangan menekan ovulasi atau menjadi KB alami, kemudian membantu menurunkan berat badan pasca hamil. Nah, ibu hamil itu kan juga pasti berat badannya naik ya, gitu. Bahkan itu yang sedikitnya itu yang menjadi kekhawatiran ibu-ibu muda itu biasanya kan itu BB-nya naik katanya kalau misalnya setelah melahirkan atau ketika hamil gitu, takut nanti nuruninnya tuh susah gitu kan. Nah, padahal itu tuh ya normal, wajar gitu. Nanti pun setelah dia melahirkan dan kemudian nanti menjalani proses menyusui gitu juga dia akan BB-nya akan turun sendiri gitu, tergantung juga nanti dengan aktivitasnya dia dan juga pola hidup sehatnya dia kayak gitu. Ini manfaat menyusuinya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk pemilihan ASI pentingnya tahu ya kalau misalnya bayi itu 1-6 bulan itu kalau misalnya bisa si ibu harus memberikan ASI sampai usia bayi itu 6 bulan ASI aja. Nah ASI dengan pemberian ASI ini jangan khawatir tentang pemenuhan gizinya tuh nggak tercukupi karena dari ASI sendiri itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi, dan kebutuhan bayi dari bayi satu dan bayi yang lain itu pasti beda-beda gitu. Nah komponen-komponen yang ada di ASI itu diantaranya ada karbohidratnya pun Masya Allah ini sudah disesuaikan banget sama bayi yang mana dia ya organ-organnya belum matang, terus kemudian istilahnya kayak dia nggak ada proses mengunyah
otomatis dia langsung menelan, terus kemudian hormon-hormonnya belum, dia organ-organnya tuh belum sempurna gitu kan, masih dalam tahap perkembangan gitu. Nah ini udah disesuaikan dengan kondisi bayi. Nah terus ada protein juga, protein, lemak, terus kemudian ada vitamin-vitamin dan juga mineral. Terus yang paling penting ada antibodi, karena dengan bayi itu disusui atau bayi diberikan ASI sampai 6 bulan itu bisa mencegah terjadinya infeksi atau penyakit-penyakit yang bisa menyerang si bayi gitu, karena dari ASI sendiri tuh udah ada antibodinya gitu. Di sini bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian ini untuk kebutuhan gizi menyusui. Nah, sama kayak keadaan ibu hamil itu kan anaknya atau bayinya itu kan berpegang teguhnya kan sama ibunya kan. Jadi apa-apa yang dia makan sama ibunya itu akan nanti balik lagi ke bayi. Perbedaannya kalau misalnya bayi di ibu hamil itu kan dia di dalam perut dan dia hanya menyerap sari-sari dari makanan yang masuk. Sedangkan kalau misalnya dari ibu menyusui itu kan bayinya di luar gitu kan, dan ada proses bonding, terus ada proses kayak menyentuh gitu loh, jadi beda. Nah tapi tetap sama untuk pemenuhan gizinya. Jadi pemenuhan gizi bayinya itu juga tergantung dari ibunya. Yang katanya kalau misalnya orang-orang itu bilang ketika ibunya menyusui, sedang menyusui anaknya, terus kemudian ibunya memakan mungkin makanan yang pedas, makanan yang merangsang atau apa, itu nanti akan berpengaruh ke bayinya gitu katanya kan. Kalau misalnya orang-orang zaman dahulu tuh ngomongnya gitu, kayak ibu menyusui itu nanti nggak boleh makan pedas lah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus banyak minum gitu. Nah itu ya karena untuk menghindari kondisi-kondisi atau yang bisa bayinya tuh jadi efeknya tuh ke bayi gitu loh. Kayak misalnya ibu menyusui karena dia udah kondisinya nggak mengandung gitu kan, jadi dia kayak udahlah aku pengen makan ini, aku pengen makan itu gitu kan. Apalagi udah nggak ada mual muntah gitu atau gangguan-gangguan yang bikin nafsu makan turun, otomatis kan kayak dia bisa jadi balik lagi ke kebiasaan dia yang lama, kayak makanan-makanan pedas gitu, makanan-makanan yang merangsang gitu. Nah itu juga nanti bisa berpengaruh ke bayinya, karena kan bayinya tuh cuman minum asinya ibu kan, dan asi itu juga ada interaksi dari makanan-makanan yang masuk gitu, jadinya bisa berpengaruh ke situ. Nah ini ada beberapa untuk mineral, vitamin yang dianjurkan menurut AKG 2019, terus kemudian ada penambahan energi untuk ibu menyusui 6 bulan pertama sekitar 330, dan juga untuk ibu menyusui 6 bulan kedua yaitu 400 kilokalori. Nah ini udah disesuaikan, jadi nggak usah dihitung-hitung lagi, karena ini ketika ibunya tuh sehat gitu, kondisinya tuh sehat, nggak sakit, nggak ada komplikasi atau interaksi sama penyakit-penyakit lain gitu. Nah terus next ke bayi dan balita. Nah seseorang dikatakan bayi itu ketika usianya 0 sampai 12 bulan. Kalau misalnya balita itu usianya 1 sampai 5 tahun. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara pesat. Asupan gizinya itu bisa untuk mendukung proses tumbuh kembang yang adekuat. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang balita diantaranya di genetik sama lingkungan. Lingkungan itu berkaitan sama ASA, ASI, dan juga ASU. Nah ini juga sebenarnya kaitannya sama ibu juga sih. Harusnya tuh kayak misalnya ibu hamil itu sudah mengupgrade pengetahuannya, nggak cuma ketika dia dalam kondisi hamil, tapi juga ketika dia melahirkan, untuk melihat perkembangan dan juga pertumbuhan bayinya itu nanti seperti apa, dan caranya dia untuk memenuhi itu tuh seperti apa. Karena ya bayi kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, misalnya bayi ataupun balita itu masih bisanya tuh dikasih gitu loh, dia masih belum bisa untuk menolak, dia belum bisa untuk meminta dia pengen makan apa kayak gitu. Jadi semua tuh ada ke ibunya gitu. Kemudian dari
bayi dan balita ini juga menjadi golden age, karena dari pertumbuhan dan perkembangannya itu juga ini pesat, karena kan dari bayi lahir terus kemudian kan ada pematangan organ, terus kemudian perkembangan organ yang mana dia tuh biar bisa siap untuk menerima makanan yang lebih beraneka ragam nantinya gitu kan. Kalau bayi itu tadi dia masih mengkonsumsi ASI gitu kan, dan ASI itu seperti yang kita tahu dia cair gitu kan, belum ada teksturnya, belum ada bentuknya. Nah, dari proses bayi itu akan ada perkembangan fisiologisnya gitu untuk biar dia tuh bisa menerima makanan yang lebih dari bentuk cair gitu. Dan itu nanti berkelanjutan sampai dia balita, ada perkembangan kayak perkembangan motorik, terus perkembangan fisiologisnya kayak tumbuh gigi dan lain-lain, itu kan nanti untuk membantu memenuhi gizinya dia gitu. Nah, ini ada rekomendasi yang diberikan oleh WHO dalam menciptakan tumbuh kembang balita yang optimal. Di antaranya ada memberikan ASI pada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, karena setelah bayi lahir itu ada ASI yang namanya itu kolostrum, yang mana dia itu benar-benar bagus banget buat perkembangan bayi atau untuk memenuhi gizinya bayi. Terus kemudian ada memberikan hanya ASI saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan atau sampai umur 2 tahun. Nah, dan meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Jadi intinya tuh lebih ke ASI eksklusif. ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan, terus kemudian dari 6 bulan dengan pemberian ASI diiringi dengan MPASI atau makanan pendamping. Karena ketika 6 bulan itu si bayi sudah bisa untuk mencerna makanan-makanan yang teksturnya tuh lebih tinggi lagi daripada makanan cair gitu, kayak bubur yang lembek-lembek atau makanan lunak kayak gitu. Nah, tapi ini diberikan ketika bayi sudah berusia 6 bulan ke atas gitu, jangan 6 bulan ke bawah, karena takutnya nanti ada beberapa kondisi yang bikin bayinya tuh gak bisa menerima makanan itu gitu. Dan ketika usia balita itu biasanya juga mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan di usia selanjutnya. Sebenarnya sih dari fase kehidupan sebelumnya dan sesudahnya itu saling berkaitan. Kayak misalnya usia ini itu yang rentan penyakit yang terkena di usia ini itu stunting biasanya, yang di Indonesia tuh masih sangat tinggi gitu ya, itu tuh stunting. Stunting itu terjadi ketika bayi itu tandanya dia tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya gitu kan, pasti ada ini kan acuan ketika usianya sekian tuh tinggi badannya sekian gitu. Nah, ketika stunting itu nanti juga efeknya nggak cuma ke tinggi badan tapi ke yang lain-lain gitu, sampai juga ke nanti ke depannya ke masa dewasanya dia juga nanti juga akan berpengaruh dari stunting itu gitu. Nah, dari usia bayi balita ini dikatakan golden age karena dia akan menjadi acuan untuk kondisi dia di masa mendatang. Nah, sebuah penelitian yang melibatkan 14.000 responden menyatakan bahwa apabila wanita memberikan ASI eksklusif sekitar 4-12 bulan, maka dapat mengurangi risiko terkena kanker payudara sampai 11% pada wanita premenopausa. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalnya menyusui itu kan manfaatnya nggak cuma untuk bayi, tapi juga ke ibunya, bisa jadi KB alami, terus kemudian untuk ini ada pengurangan resiko terkena kanker, baik kanker payudara atau kanker rahim gitu. Jadi sebetulnya tuh baik banget untuk menyusui anaknya sampai eksklusif atau 6 bulan gitu. Nah, ini untuk kebutuhan energi atau gizi dari bayi dan juga balita itu sekitar 0 bulan sampai 5 tahun ya. Bisa melihat di sini.
Nah, ini juga ada sedikit tentang ukuran lambung bayi dan kebutuhan ASI. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya bayi itu dari lahir dia akan selalu mengalami perkembangan fisiologis. Tidak terkecuali juga bentuk lambung. Karena tadi yang saya bilang kebutuhan bayi itu kan meningkat gitu ya. Nah, dari bayi terus kemudian ke balita itu dia akan ada perkembangan. Contohnya tuh ini tadi sisi ukuran lambungnya. Nah, ukuran lambung bayi itu akan meningkat setiap fasenya gitu. Jadi untuk para ibu-ibu juga nggak usah khawatir kalau misalnya kan pasti nggak tahu ya cara menakar kebutuhan bayinya tuh gimana ya. Gak usah khawatir ketika bayinya menangis dan disusui dia mau, ya sudah diberikan saja gitu, karena bayi pun tahu kapasitasnya sampai dia kenyang tuh kapan gitu. Nah, next ini ada perhitungan, sedikit pengetahuan tentang perhitungan kebutuhan balita. Tapi dianjurkan sih lebih ke yang ada di akal kita dia, kita bilang tadi, sesuai sama usianya seperti yang kita lihat AKG 2019 di sini lebih dianjurin ke sini. Tapi kalau misalnya ada juga beberapa yang dia itu pakai perhitungan. Nah, perhitungan ini ada ketika ya kita tahu berat badannya berapa dan juga tinggi badannya berapa. Tapi kalau misalnya AKG tadi cukup kita lihat usianya saja, itu bisa dijadikan acuan tanpa harus mencocokkan dengan berat badan dan juga tinggi badannya. Ini ada beberapa rumus. Nah, terus kemudian ada pesan gizi seimbang bagi balita. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam bersama dengan keluarga. Kemudian perbanyak konsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe, dan tahu atau sumber protein lain. Dan perbanyak konsumsi sayur dan buah, dan batasi konsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Sebenarnya kurang lebih sama kayak pesan gizi seimbangnya kita yang ada 10 poin gitu ya. Tapi di sini lebih ke penekanan makanan kaya protein untuk menunjang pembentukan jaringannya dia, perkembangan fisiologisnya dia, terus kemudian juga pertumbuhan fisiknya dia, dan juga perbanyak konsumsi sayur dan buah untuk memenuhi vitamin dan mineral. Dan biasanya di fase balita ini kalau misalnya kita tidak memperkenalkan yang namanya sayur dan buah dari kecil, tuh takutnya nanti ketika dia menjelang anak gitu, misalnya di atas 5 tahun itu dia nggak suka sayur buah gitu loh, dia lebih pengennya makannya yang lain-lain kayak gitu. Tuh ini juga jadi fase yang bagus banget buat memperkenalkan tentang sayur dan buah pada balita gitu. Karena tadi kebiasaan yang ibu berikan ketika balita atau anak, fase anak itu akan mempengaruhi ke fase selanjutnya atau ke fase remaja dan dewasa. Khususnya dari MPASI itu sedikit aja sih tentang MPASI itu. Definisinya yaitu pemberian makanan pendamping kepada bayi usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. Prinsipnya ada jenis, tekstur, sama porsi makan. Jenisnya nanti jenis, tekstur, dan juga porsi makan disesuaikan sama bayi. Ketika bayi itu belum ada giginya, ya jangan diberikan makanan berteksturnya yang kasar kayak biskuit gitu ya, jangan gitu kan. Jadi disesuaikan sama si bayinya. Dan ketika misalnya bayi usia 6 bulan nih, baru 7 bulan nih, 7 bulan, berarti kan dia baru masa peralihan dari ASI ke MPASI gitu kan. 6 bulan wis 6 bulan. Jadi kan baru peralihan nih, kayak bayi tuh baru kenal sama makanan selain ASI gitu kan. Nah, di situ bisa diberikan teksturnya tuh yang masih kayak makanan cair tapi dia lebih lunak gitu loh, makanan lunak tapi yang masih banyak airnya masih bisa. Karena kan bayi itu cuma taunya ya ASI gitu kan, terus tiba-tiba dia dikasih makanan selain ASI dan kalau nggak sesuai teksturnya atau jenisnya tuh nanti ya bayinya akan kaget dan nggak mau gitu loh. Terus nanti berpengaruh juga ke dalamnya, kayak istilahnya ya sistem pencernaan tuh belum
kuat untuk mencerna makanan-makanan yang kasar gitu, terus tiba-tiba dikasih itu, ya bayinya juga akan kaget gitu kan. Nah untuk porsi juga sama, jangan langsung kayak sepiring penuh gitu ya, jangan, tapi lebih ke setengah-setengah atau seperempat dulu gitu. Intinya perkenalan dulu ke bayi. Ketika bayi sudah mengerti ada makanan lain nih ternyata selain ASI gitu dan enak, ya udah setelah itu baru ditingkatkan sedikit demi sedikit gitu. Nah ada strategi pemberiannya juga yang bisa diikuti dari adik kuat tuh maksudnya kayak tadi perbanyak konsumsi makanan sayur buah gitu kan. Nanti makanan itu nggak cuma tentang karbohidrat gitu, tapi lebih ke mungkin ada sari-sari buahnya, terus kayak ada jus buah-buah yang kental gitu. Nggak cuma tentang karbohidrat, tapi lagi vitamin mineral, kemudian proteinnya gitu. Terus tepat waktu itu maksudnya dibiasakan dari semenjak dia kecil itu makan itu teratur di jam makannya, agar nanti dia tercipta kebiasaan untuk makan di jam-jam itu, atau ke depannya ke masa selanjutnya itu dia makan itu teratur gitu loh, kayak jam sekian makan pagi atau sarapan, terus kemudian makan siang, kemudian makan malam gitu. Jadi biar kebiasaannya dia itu terbentuk dari semenjak dia kecil, dan sistem pencernaannya pun nanti udah siap ketika ada makanan masuk gitu loh. Jangan sampai nunggu lapar, jangan sampai nunggu bayinya lapar gitu, karena ketika lapar itu kan bisa kalap ya, maksudnya kalap itu bisa makannya itu lebih banyak karena kita dalam kondisi yang bener-bener kosong banget, lapar banget kayak gitu. Itu sebaiknya dihindarin, lebih ke fokus kepada jam makan yang teratur itu. Kayak kemarin saya lihat videonya Nikita Willy ya, yang dia lagi memberikan makanan baby Isa, itu juga dia teratur, ada waktu makannya sendiri, kayak misalnya sarapan, terus kemudian ada snack di sela-sela sarapan sama makan siang. Nah ketika si baby Isa itu nggak mau menerima misalnya makan siang, baby Isa itu nggak mau, nah kata Nikita Willy itu dibiarkan, tetap dipaksa 1-2 kali sampai berapa kali tetap dipaksa makanan masuk ke mulut. Ketika si bayinya tuh nggak mau, ya sudah dia biarkan dan dia nggak berikan makanan itu sampai ke nanti snack gitu. Kata dia penjelasannya itu agar si anak tuh mengerti kalau misalnya dengan dia itu tidak makan atau tidak makan siang itu efeknya tuh apa ke dia gitu. Pasti kan ngerasa lapar banget kan, dan ketika dia ngerasa lapar banget terus kemudian sore-sorenya dia kasih snack, itu juga porsinya nggak akan nambah, porsinya tuh akan tetap seperti porsi si baby Isa makan snack gitu loh. Jadi si anak itu biar tahu kalau misalnya dia skip makan siang itu efeknya tuh apa buat dia sendiri kayak gitu. Nah itu bagus banget untuk menciptakan kebiasaan makan pola makan yang baik untuk anak sejak dini gitu. Jadi biar tetap ada nih yang pol di otaknya dia kalau misalnya dari kecil tuh dia biasanya makannya tuh gini, nanti kedepannya juga akan mempengaruhi kesehatannya dia gitu. Terus yang paling penting aman dan higienis gitu ya, dan diberikan secara responsif itu kayak tadi misalnya ketika anaknya nggak mau atau menolak, ya kita paksa terus ketika memang itu waktunya makan gitu loh. Nah tapi kalau misalnya memang dia nggak mau, ya sudah, kita jangan memaksakan kehendak si anaknya gitu kan, nanti malah takutnya dia nggak mau makan. Kayak misalnya pemberian sayur atau buah gitu, anaknya aneh mungkin ya bagi si anak, kemudian dia menolak. Nah jangan sampai ke depannya ketika kita tahu si bayi itu atau si anak itu nggak suka sama satu makanan, ya kita budgetnya tetap harus dikasih lagi. Jangan sampai kita malah menghindari makanan itu, karena nanti mempengaruhi ke kebiasaan makannya dia. Kayak banyak anak-anak yang dia nggak suka sayur dan buah, dan itu mungkin karena orang tuanya tidak memberikan sayur dan buah atau tidak mencerminkan hidup
makan sayur dan buah di depan anaknya, terus kemudian tidak memperkenalkan sayur dan buah lagi ke anaknya, itu bisa juga mempengaruhi itu. Dan ketika anaknya kurang sayur dan buah, nanti ya ada resiko-resiko kayak gizi lebih atau obesitas yang paling gampang banget, karena ya itu kan sayur dan buah itu kan sedikit lebihnya itu mengandung serat yang baik kan untuk pencernaan. Nah, ketika sayur dan buahnya itu kurang, kemungkinan sistem pencernaannya juga akan melambat. Nah, ketika sistem pencernaan melambat, tapi kita makan terus, otomatis nanti malah lebih banyak simpanan energi. Jadinya tuh banyak beresiko obesitas gitu. Nah, terus ada dampak MPASI dini. MPASI dini itu maksudnya MPASI yang diberikan ketika bayi masih kurang dari 6 bulan. Kayak zaman dulu di desa, dulu saya waktu kecil di desa itu juga katanya diberikan MPASI dini, yaitu bentuknya tuh pisang embun gitu, dia dihalusin, tapi diambil buahnya aja, dagingnya aja, tengahnya tuh enggak, yang biji-bijinya tuh enggak, itu dihalusin dan itu dikasih ke bayi. Itu dulu waktu saya kecil, dan itu masih beberapa mungkin ada yang masih memberikan atau masih menjalankan kebiasaan itu. Nah, ini juga sebenarnya tuh berdampak sama si bayinya, karena kan tadi pencernaannya dia tuh istilahnya belum optimal untuk mencerna itu. Dan lagi mungkin kan dari buah-buahan atau pisang sendiri kan ada enzim-enzim atau ada memang dia kandungan-kandungan yang belum bisa dicerna sama bayinya gitu. Nanti berdampaknya pada alergi sama infeksi saluran cerna. Jadi ke situ. Tapi alhamdulillah saya sehat-sehat aja sih. Cuman kan karena itu memang kebiasaan yang kurang baik, mungkin bisa dihindari. MPASI itu diberikan ketika bayi berusia lebih dari 6 bulan sampai 2 tahun gitu. Dan ada kebutuhan gizi anak usia sekolah. Nah, ini kan berarti kebutuhan gizinya meningkat lagi ketika anak usia sekolah itu rentannya dari 6 sampai 12 tahun menurut WHO. Nah, kebutuhan gizinya itu dipenuhi untuk memenuhi aktivitas fisik yang meningkat serta membantu pembentukan dan pemeliharaan jaringan baru. Seperti yang kita tahu ya, kalau anak usia sekolah itu kan lagi seneng-senengnya main gitu kan. Berarti kan dia aktivitas fisik itu kan nggak cuman kerja, nggak cuman ini, tapi kan belajar juga dia butuh energi. Terus kemudian dengan dia main, entah itu main apapun, main bola atau main apa, itu kan juga butuh energi. Otomatis ketika aktivitas fisiknya itu meningkat, ya kebutuhan gizinya juga akan meningkat gitu. Nah, tahapan ini tuh tahap yang penting dalam menentukan kebiasaan makan anak terhadap perilaku makan dan jenis makanan tertentu. Faktor yang berpengaruh seperti lingkungan dan tingkah laku keluarga. Nah, anak-anak usia sekolah itu sama kayak yang tadi, balita. Dia akan mempengaruhi kebiasaan makan dan juga perilaku makan anaknya. Apalagi anak-anak usia sekolah itu, dia udah bisa memilih gitu kan, mana yang dia suka dan mana yang dia nggak suka, mana yang enak dan mana yang nggak enak. Dan ketika anak itu menolak untuk makan sesuatu dan si ibunya itu merespon baik tentang tentang si anak itu menolak makan itu, ya otomatis si anak akan tahu, oh ternyata sama ibu nggak apa-apa nih aku nggak makan sayur misalnya. Udah, itu akan nanti dia masukin ke otaknya dia gitu loh, dia nggak mau makan sayur, dia maunya makan kayak chicken atau yang lain, makan yang memang enak, yang kalorinya itu tinggi gitu. Makanya di sini tuh penentuan banget tentang kebiasaan makan. Dan nanti kan juga kalau misalnya dia nggak biasa makan sayur buah, otomatis ya itu akan jadi kebiasaan makannya dia. Dan ketika dia sering menolak untuk memakan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, ya itu juga akan berpengaruh terhadap perilaku makannya dia dan juga jenis makanan yang sering dia konsumsi gitu.
makanya di gizi anak usia sekolah ini juga sangat rentan untuk terjadi obesitas atau gizi lebih, karena itu tadi, apalagi di zaman sekarang itu kan banyak banget ya makanan-makanan cepat saji yang ketika ibunya itu berpikiran untuk menyajikan makanan yang praktis, otomatis kan akan lebih ke situ. Dan beberapa orang tua juga mikirnya, ada yang masih berpikiran yang penting anak itu makan, dia nggak mikirin makanan itu makanan jenisnya apa, yang penting istilahnya anaknya makan, anaknya kenyang, ya udah berarti dia gizinya baik kayak gitu, kecukupan gizinya baik kayak gitu, yang penting dikasih makan dia mau makan, ya udah gitu. Ada juga beberapa orang tua yang berpikiran seperti itu, dan dia nggak mikir, dia nggak memikirkan untuk masa depan si anaknya itu nanti gitu loh, karena kan dari makan cepat saji yang sering dia konsumsi itu nanti juga berpengaruh terhadap status gizinya gitu. Nah, terus faktor yang berpengaruh itu kan dari lingkungan sama keluarga. Lingkungan itu ya maksudnya teman sebayanya, terus kemudian kalau anak-anak zaman sekarang itu kan udah tahu ini ya gadget, udah tahu HP gitu kan. Itu juga nanti bisa berpengaruh, misalnya dari iklan yang ada di HP atau di TV, terus kemudian juga biasanya sih itu video di TikTok gitu, yang apa, makan makanan tertentu kan banyak banget ya, kayak DBM, terus juga mukbang gitu. Anak-anak tuh saya sering lihat dia juga ini kok, sama-sama lihat makan kayak gitu, orangnya makan itu. Nah, jadinya itu juga bisa berpengaruh terhadap asupannya dia gitu, dan juga tingkah laku keluarga. Nah, tingkah laku keluarga itu maksudnya lebih ke kebiasaan keluarga. Kayak misalnya contohnya anaknya keluarganya itu jarang makan bareng, itu juga nanti mempengaruhi ke kebiasaan makannya dia. Terus ibunya kalau makan di depan TV, atau ayahnya kalau makan di depan TV bukan di ruang makan, itu akan berpengaruh ke perilaku makannya atau kebiasaan makan si anak. Itu juga akan sama. Ada tuh